Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua manfaat dan bisa syukur-syukur bisa membuat kita hidup dalam lingkup berkah. Allahumma amin. Marilah kita langsung saja mengambil pelajaran, ibrah, hikmah yang nanti bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki apa yang kini perlu diperbaiki dan menghilangkan pelan-pelan apa kebiasaan buruk yang terlanjur dilakukan. Alon-alon saja, yang penting kelakon. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kotron soro bahron, kotron soro bahron. Setetes demi setetes, lama-lama menjadi lautan. Jangan terlalu terburu-buru, santai saja. Yang penting serius, insya Allah berhasil. Bukan karena mereka, judulnya. Ada dua nama Yusuf yang sama-sama memiliki nama besar dengan kesabaran tingkat tinggi. Yang satu kesabaran menolak maksiat, yaitu baginda Nabi Yusuf alaihissalam, dan Yusuf al-Husaini yang kedua, sama-sama sabar dalam menolak maksiat. Mungkin kita sudah banyak yang hafal, banyak yang tahu cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, ia mampu bersabar menolak ajakan maksiat Siti Zulaikha, istri pembesar Mesir yang juga ibu angkatnya. Ketika itu Siti Zulaikha yang memiliki paras sangat cantik merayu dan menggoda Nabi Yusuf. Sudah cantik, menggoda loh. Kalau bukan orang yang benar-benar taat pada Allah, sabar menolak maksiat, ya sudah, tercemplunglah. Dan ternyata diam-diam hati sang Nabi pun merasa senang atas kecantikan dan kemuliaan tuannya. Tetapi sebagai utusan Allah, tentu ia sangat takut kepada Allah. Karenanya ia pun menolak ajakan Zulaikha. Padahal jika Yusuf mau melayani keinginan juragannya, sebenarnya ada beberapa alasan yang mendukungnya. Jadi wajar saja kalau Nabi juga suka wanita cantik, suka keindahan. Jadi kalau ada orang yang ditanya tentang seorang wanita itu memang cantik, cantik, siapa-siapa bilang cantik. Toh ditanya, hei, menurutmu si itu cantik ora? Kalau dia bilang enggak, bohong dia, bohong besar dia. Jadi sudah umumnya laki-laki kalau melihat perempuan cantik, cantik, suka. Cuma tidak semua orang itu berniat untuk memiliki, gitu. Dewi Persik cantik enggak? Cantik, Dewi Persik cantik. Terus siapa lagi Jessica Mila cantik, cantik, emang cantik, nggak usah dibohongin. Ngaku-ngaku biar so alim, enggak, biasa aja. Jangan bilang saja cantik, cantik. Cuma kan kalau bilang cantik kan tidak harus memiliki, tidak harus menyukai. Jadi bagimu para wanita, ketika ada seorang laki yang mengatakan bahwa kamu cantik, jangan kegeeran, jangan baper. Wah,
kayaknya dia suka aku deh ya. Dia bilang aku cantik, putih, menarik, wah sempurna gitu. Jangan langsung baper ya, itu hanya penilaian tentang apa yang dilihat oleh laki-laki itu, bukan tentang perasaan yang dirasakannya ya. Jangan kegeeran. Nah, melewati kegeeran ini, banyak wanita yang biasanya menyalahkan laki-laki. Wah, si dia sudah bilang gini, sudah dekat gini, ternyata malah PHP, malah dengan yang lain. Dasar laki-laki jahat, buaya kau. Jangan seperti itu. Jangan baperan. Ingat, jangan baperan. Tidak hanya wanita, laki-laki pun juga jangan baperan. Meskipun kebanyakan yang baperan itu adalah wanita. Lelaki sangat priai sekali. Kalau wanita sangat wanitai sekali. Jangan marah ya, bercanda. Ituin aku ya, Yusuf itu ya, padahal aku sudah tidak mau, tapi Yusuf tetap ya. Begitulah kata Zulaikha, karena wanita meskipun salah kebanyakan tidak mau menyalahkan. Kebanyakan wanita kalau salah tidak mau disalahkan, tapi sangat berbahaya lagi apabila salah malah menyalahkan ya. Harusnya jangan begitu ya. Untunglah pertolongan Allah itu datang melalui kesaksian bayi kecil yang kemudian menunjukkan baju Yusuf yang robek pada bagian belakangnya. Apa mungkin orang yang akan memperkosa ya? Apakah mungkin orang yang akan memperkosa perempuan bajunya marah terkoyak pada bagian belakangnya? Ya mana mungkin ya. Kalau dia yang mau memperkosa, bukan bajunya yang robek di belakang ya, kok itu malah bajunya yang robek di belakang. Begitulah salah satu keganasan wanita ya. Tapi ya bisa dimaklumi saja, karena Nabi Yusuf itu terlanjur ganteng ya, terlalu tampan ya. Tampannya nggak seperti tampan banget ya, tampan banget. Tapi meskipun Nabi Yusuf itu adalah tampan banget, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa kok tidak masyhur Nabi Muhammad itu Nabi yang paling ganteng? Karena sudah didahului oleh Nabi Yusuf yang paling ganteng. Jadi Nabi Muhammad nggak perlu gitu. Toh kalau perlu dibilang ganteng, lahu sudah ada yang mendului ya, jadi nggak usah. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya makhluk ya, ya paling kaya sebenarnya kalau mau ya, tapi Nabi Muhammad tidak begitu ya. Ya paling pintar, yang paling ganteng, paling sabar, pokoknya yang paling jos, paling istimewa. Subhanallah ya, subhanallah sekali. Itulah Yusuf. Yang pertama adalah Nabi Yusuf. Yang kedua adalah Yusuf bin Al-Husain dari Rai. Yusuf itu pernah digoda oleh perempuan yang sangat cantik jelita, putri dari kepala suku penguasa suatu daerah di Arab. Namun Yusuf berserah diri kepada Allah seraya memohon perlindungannya. Setelah keadaannya aman, Yusuf bin Husaini kemudian meninggalkannya menuju perkampungan yang lebih jauh tanpa perasaan senang sedikit pun kepada perempuan cantik itu. Begitulah dua sosok Yusuf. Meski berbeda zaman, tetapi keduanya sama-sama dikenal sebagai orang yang sangat tampan, sehingga gadis-gadis cantik dibuatnya ngiler tatkala melihatnya. Cantik, ganteng banget ya.
Mungkin apabila Nabi Yusuf atau Yusuf Al-Husaini masih hidup di zaman sekarang, ya, wanita-wanita melihat, ya, wow, langsung terpukau, yang gantengnya, ih deh, ganteng banget ya. Sudah ada foto, dipoto, semuanya minta foto dong, foto bareng dong, buat kenang-kenangan ya, ya kan gitu. Zaman sekarang itu orang-orang ingin bertemu dengan orang alim, ingin bertemu dengan orang-orang besar, bukan untuk meminta doa, bukan untuk meminta berkah, tapi untuk meminta foto bareng ya, buat kenang-kenangan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, sudah pada zamannya ya gitu. Untuk yang kisah selanjutnya ini di part 2 aja ya. Jadi cerita kelanjutannya cerita ini tentang Yusuf Al-Husaini ini masih panjang, akan dibahas lagi. Semoga pada penasaran ya. Jangan lupa ditonton, dilihat, diangan-angan, diambil pelajarannya. Dan tolong jangan terbiasa menonton hanya setengah-setengah ya, biar enggak salah paham ya. Tonton sampai akhir cerita, jangan di skip gitu. Apalagi baru nonton 2 detik 3 detik rampung ya, jangan begitu ya, supaya kita tidak salah paham. Ini perlu dibiasakan untuk masyarakat, untuk orang-orang zaman sekarang yang terlalu banyak mengalami salah paham. Kalau tidak salah paham, biasanya pahamnya yang salah gitu ya. Untuk kisah selanjutnya masih tentang bukan karena mereka, judulnya ya. Yusuf Al-Husaini mau gimana, perjalanan hidupnya gimana, tanda tanya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.